Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Febrianti, NIM 619007, mahasiswi program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas pada mata kuliah perencanaan pengajaran biologi, tepatnya bagaimana cara pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan berikut ini. Pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20, bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar. Nah, komponen-komponen RPP yang terdapat di dalamnya seperti identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Tujuan dan fungsi RPP untuk dibuat. Nah, tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Adapun fungsi dari rencana pembelajaran itu sendiri adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran yang biasanya dilangsungkan di dalam kelas agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip dalam pengembangan RPP. Secara umum dalam pengembangan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Dan yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Selain dari 4 prinsip umum tadi, ada 10 prinsip lain yang menjadi dasar dalam penyusunan RPP. Pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual yang berasal dari kompetensi inti 1, sosial yang berasal dari kompetensi inti 2, pengetahuan yang berasal dari kompetensi inti 3, dan keterampilan yang berasal dari kompetensi inti 4. Kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Artinya, RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, ataupun lingkungan dari peserta didik. Keempat, berpusat pada peserta didik. Artinya, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, dan inspirasi, menggunakan pendekatan saintifik, meliputi pengamatan, penanyaan, pengumpulan informasi, dan pengomunikasian. Kelima, berbasis konteks, artinya proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Kemudian keenam, berorientasi kekinian, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar, pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP harus memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan.
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP ini disusun untuk mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, prinsip ke-10 yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP ini disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Kedua, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. 6. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditentukan. Kesembilan, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Kesepuluh, menentukan media atau alat, bahan, serta sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, maupun indikator dari pencapaian kompetensi. Dan langkah yang terakhir yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Perumusan kegiatan pembelajaran didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Format rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dapat kita lihat pada gambar. Di sini tertera nama sekolah, kemudian mata pelajaran, yaitu biologi peminatan, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Kemudian ditetapkan kompetensi dasar dan materi pokok. Materi pokok yang saya pilih adalah keanekaragaman hayati. Kemudian ada tujuan pembelajaran, di mana menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas tentang keanekaragaman hayati dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri, dan selama proses pembelajaran itu harus bekerja sama dalam kelompok. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran di mana saya memasukkan metode, sumber belajar, serta media pembelajaran. Kemudian pada kegiatan pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Sekian pemaparan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.